Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis thermal menggunakan software Origin. Yang pertama itu ada analisis TGA, di mana TGA itu merupakan analisis gravimetri thermal gitu. Nah, dalam TGA itu kita menganalisis perubahan massa sampel dengan perubahan suhu yang diamati. Nah, TGA dan teknik ini itu dapat digunakan untuk menganalisis bahan anorganik, logam, polimer, plastik, keramik, gelas, dan bahan komposit. Lalu yang kedua itu ada DTA atau analisis thermal diferensial. Nah, dalam DTA ini perbedaan suhu yang dikembangkan antara sampel dan senyawa referensi yang diukur pada perlakuan panas yang identik. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis sifat thermal mineral, untuk karakterisasi polimer dan bahan-bahan biologis. Nah, di sini itu kita sudah memiliki data dari senyawa yang akan dianalisis gitu ya. Ada data temperatur dan persen massa. Nah, di tengah-tengahnya ini itu ada data dari waktu selama prosesnya itu gitu. Nah, kita hanya membutuhkan data dari temperatur dan data dari persen massanya. Nah, kita pindahkan ke dalam Origin. Baik, di sini saya sudah memindahkan data yang tadi saya peroleh dalam Microsoft Excel, saya pindahkan ke dalam software Origin. Langsung saja kita bisa memblok data dari temperatur dan persen massanya. Kita plot ke dalam bentuk grafik line-nya ya. Plot line plot line yang sini. Oke. Nah, ini kan sudah muncul gitu ya grafik dari hubungan antara persen massanya sebagai sumbu Y. Nah, kita ubah dulu, di sini ada. Lalu di sininya itu ada temperatur. Oke. Nah, sebelum kita lakukan analisis berapa persen penurunan massa dari senyawa ini, kita bisa ubah dulu skala dari X dan sumbu Y-nya itu menjadi 0 gitu. From-nya itu kita ubah dari 0 gitu ya. Menandakan itu kita mulai dari 0 gitu. Bila sudah 0 dua-duanya dari horizontal maupun vertikal, kita mencet OK saja. Nah, akan muncul seperti ini gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa memilih option tarik garis di sebelah kiri ini. Nah, kan seperti ini tampilan dari kursornya. Kita tarik garis di sebelah sini gitu ya. Kita tarik garis selurus mungkin gitu. Kita tarik garis dari sebelah sini. Kita samain dulu tadi yang sudah kita ini. Tarik garis terus. Oke, cukup. Lalu sama gitu ya untuk penurunan yang kedua. Pokoknya kita lihat aja gitu. Sebelum dia mengalami penurunan kan pasti ada lurusan dulu gitu ya sebelum turun. Nah, itu kita pasin aja nih, misalkan ini mungkin di sekitar sebelah sini gitu ya. Tarik garis lagi sebelah sini. Nah, untuk sama gitu kita lakukan juga, kita lihat sebelum dia turun lagi nanti itu di sekitar sebelah sini gitu. Oke. Nah, ini kan sudah ada 3 garis gitu ya. Nah, untuk mengetahui gitu ya berapa nilai dari garis-garis yang sudah kita buat ini, kita bisa memilih tools screen reader gitu seperti ini. Nah, kita pasin aja nih, kita tertulis di mana dia mengalami penurunannya gitu ya. Misalkan ini di sebelah sini gitu. Nah, itu kan mendapatkan nilai 99,87. Nah, untuk kita tulis dulu gitu di samping garisnya itu, kita mencet tools yang bentuk T ini gitu ya, itu artinya teks. Kita bisa tulis di sini tadi berapa, 99,87. Nah, sama gitu untuk garis kedua dan garis ketiganya gitu. Kita pilih screen reader dulu di sebelah sini, kita tarik lurus. Menggunakan nilai 81,93.
sama, kita tulis dulu di sini 51,93. Lakukan hal yang sama, kita pencet scan reader dulu, lalu ada di sebelah sini. Oke, ada nilainya itu 68,17. Lalu untuk yang terakhiran itu kita bisa tulis di sebelah, kita pencet di sebelah sini gitu. Nah, nilainya itu 2,82. Kita tulis di sebelah sini 2,82. Nah, setelah kita sudah menentukan gitu ya garis penurunannya, garis penurunan suhunya gitu ya. Nah, kita bisa garis penurunan masanya. Nah, kita bisa menghitung gitu berapa persen sih penurunan masanya gitu di setiap prosesnya gitu ya. Nah, caranya itu kita tinggal kurangi saja nih dari angka penurunan yang pertama ya. Penurunan massa yang pertama itu kan 99,87% ya. 99,87 dikurangi dengan 81,93 gitu. Hasilnya itu 18,57%. Nah, untuk yang kedua kita lakukan hal yang sama, 81,93 dikurangi dengan 68,17. Hasil itu 13,76%. Lalu sama kita lakukan hal yang sama untuk penurunan yang ketiga, 68,17 dikurangi dengan 2,82. Hasilnya itu 65,35%. Maaf, 65,35% ya. Nah, bila kita sudah mendapatkan data seperti ini, kita bisa merapikan grafiknya. Kita beri nama grafik TGA gitu ya. Oke, kita sudah mendapatkan grafik TGA di mana senyawa atau sampel ini itu mengalami 3 kali penurunan dengan besaran penurunan yang pertama itu 18,57%, lalu yang kedua itu 13,76%, dan yang terakhir itu mengalami penurunan massanya itu sebanyak 65,35%. Nah, untuk analisis TTA-nya dari grafik TGA yang sudah kita dapatkan ini, kita bisa memilih option analisis. Sebentar. Ini kan kita sudah mendapatkan ya data TGA-nya gitu ya.